Nah, sesungguhnya segala macam kenikmatan dunia adalah ujian dari Allah. Karena pada dasarnya setiap manusia punya kecenderungan ya atau rasa suka terhadap hal-hal duniawi ya. Dan Allah Ta'ala firman tentunya sudah kita hafal ya. Surah Al-Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, dan jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Berbagai macam kenikmatan di dunia ini adalah sebagai ujian bagi manusia. Apakah dia akan bersyukur atau malah kufur ya. Wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun adzim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Dan Allah mengisahkan juga terhadap Nabi Sulaiman. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi waman kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. An-Naml ayat 40. Nah, alhamdulillah karena itu ya, tentunya telah ukur seorang muslim itu ya tidak boleh menjadikan dunia sebagai tolak ukur keberhasilannya ya. Bahkan orang-orang kafir juga itu ya, yang hidupnya mewah itu ya, dengan dunianya tidak boleh dijadikan sebagai kebanggaan ya, atau kita merasa takjub terhadap mereka itu ya. Allah juga berfirman, wala tamudanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zaharatal hayatid dunya linafsinahum fi rizqu rabbika khairum wa abqa. Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa-apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami coba mereka dengannya, dan karunia Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih kekal. Surah Taha ayat 131. Karenanya ini 3 fitnah dunia terdahsyat ya. Ini tentunya sekalipun dunia secara umum sangat menggoda, tapi ada yang paling dahsyat. Di antaranya apa? Harta ya, harta ini yang sangat dahsyat. Betapa sering pertengkaran dan tumpahan darah karena ada harta itu ya. Persahabatan koyak karena harta, hubungan kerabat juga tetangga runtuh karena harta juga sama ya. Bahkan betapa banyak manusia silau mengejarnya dengan segala cara, tak peduli halal haram itu ya. Segitunya ya mengejar harta, mengorbankan agamanya ya. Nabi bersabda, inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnata ummati al-mal. Setiap umat memiliki fitnah, dan fitnah umatku adalah harta tuh ya. Di antaranya riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan juga riwayat Ahmad ya.
Manusia memang makhluk yang paling mulia, tapi ya juga manusia yang paling serakah gitu ya terhadap kenikmatan dunia, mencintai dunia dengan membabi buta gitu ya. Itu manusia itu tak pernah lelah, dia kejar dan kejar terus ya, hingga tubuh lekas tua, rambut hingga beruban dan cepat pikun tuh ya gitu. Maka Nabi bersabda, ya romul nu adama watasibu minhu isnani al hirsu alal mali wal hirsu alal umur. Dua perkara yang memuat anak Adam cepat pikun dan cepat tua, yaitu apa? Rakus terhadap harta dan rakus terhadap umur ya. Riwayat Muslim. Nah, angan-angan hamba untuk menumpuk harta tidak pernah terpuaskan ya. Bahkan semakin bertambah hartanya, semakin menginginkan yang lebih darinya. Ya tak pernah puas hingga mulutnya disumbat di tengah atau di tanah kuburan tuh ya gitu. Maka Rasulullah bersabda, laukana libni adama wa dia ni min malin labatago talisan wala yamla'u jawfabni adama illa at-turabu wa yatubullahu ala man taba. Seandainya anak Adam memiliki 2 lembah harta, mereka akan mencari yang ketiga tuh kan, kayak gitu kata hadisnya itu ya. Kurang yang 2.000 gitunya. Ya. Tidak ada yang memenuhi mulut anak Adam kecuali tanah, dan Allah menerima tobat orang yang bertobat kepadanya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Tuh harta ya. Terus fitnah wanita. Dunia yang satu ini juga memiliki penggoda nih wanita juga yang tak kalah dahsyat ya. Iklan-iklan tuh ya, propaganda tuh. Semua yang dihembuskan oleh musuh-musuh Islam juga salah satu senjata mereka apa? Merusak kaum hawanya ya. Dan merusak iman dan moral gitu ya. Kata Nabi, inna dunya hulwatun khadiratun wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'maluna fattaku ad-dunya wattakun nisaa fa inna awwala fitnati Bani Israila an-nisa. Sungguhnya dunia ini manis dan hijau. Allah menjadikan kalian penghuninya untuk melihat apa yang kalian perbuat. Maka takutlah dengan dunia dan takutlah akan wanita, karena fitnah pertama Bani Israil adalah wanita. Riwayat Muslim. Rasulullah juga bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adarra rijali minan nisa. Aku tidak tinggalkan sebuah fitnah setelahku untuk kaum pria yang lebih berbahaya daripada fitnah wanita. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga fitnah jabatan atau tahta ya. Nah, ini tidak kalah dahsyat ya. Tahta ketika misalnya musim kampanye atau musim kerja mengejar kursi jabatan gitu ya, dengan berbagai cara apapun tuh ya, bahkan bertentangan dengan rambu-rambu agama ya, datang ke dukun, ke kuburan atau ritual-ritual aneh gitu ya, suap ya, mengumbar janji palsu dan sebagainya ya. Karena Rasul sabda, ma dibani jai'ani ursila fi gunamin afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wasyarafi didini. Tidaklah 2 serigala kelaparan lalu dilepas kepada seekor domba lebih merusak agama
seseorang daripada rakusnya manusia terhadap harta dan tahta. Riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban. Nah, ingatlah tentunya kita sebagai manusia ya, bahwa perbuatan mengejar dunia tidak ada finishnya, tidak ada ujung-ujungnya gitu ya. Dan jika kau menuruti hawa nafsu untuk mengejar dunia, maka akan lebih letih gitu ya, dan lelahnya dikejar oleh dunia, sedangkan dirimu terus berlari namun tidak akan pernah sampai pada apa, garis finish itu ya, terus saja terus menerus ya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, cinta dunia tidak akan lepas dari 3 kegundahan yang terus menerus berlanjut, keletihan yang terus menerus ya, dan penyesalan yang tak akan berhenti ya. Nah, itulah bagaimana 3 fitnah yang paling dahsyat ya. Maka kita harus menempatkan akhirat di hati kita ya, gitu. Janganlah sampai kita tertipu ya dengan gemerlapnya dunia. Ibnu Qayyim berkata, semakin cinta manusia terhadap dunia, semakin malas ya, tentang nanti jadinya malas dari ketaatan gitu ya, gitu. Dan amal untuk akhirat sesuai dengan kadarnya. Kewajiban setiap hamba yang ingin menyuburkan imannya dengan melawan hawa nafsunya agar tidak tertipu dengan godaan dunia yang sangat banyak sekali ya. Nah, karena itu kita harus paham ya. Yang pertama, bahwa manusia itu ketika mencari dunia, finishnya adalah fana dan kehancuran ya. Jadi dunia itu ya sebenarnya tidak tercela ya, selagi harta di tangan dan akhirat di hati ya. Harta di genggaman, akhirat di hati ya. Jauhi sifat serakah, mencarinya dengan benar ya, dengan halal, menunaikan hak-haknya gitu ya, membelanjakan pada tempatnya dan tidak melampaui batas atau sombong karenanya. Nah, maka kita harus ingat bahwa dunia yang kita tekuni mati-matian ya, karir misalnya, ketenaran gitu ya, yang diimpikan dan idamkan gitu ya, semuanya pasti berakhir dengan punah gitu ya, hancur gitu ya, dan dengan kematian pasti akhirnya ya. Apapun yang ada di dunia ini pasti akan sirna ya. Inna mat'ama ibni adama ju'ila matsalan di dunia wa in fazahahu ya wa mallahahu fanzuru ila ma yasiru. Sesungguhnya apa yang dimakan anak Adam dibuat pemisalan untuk dunia, sekalipun ia telah memumbuinya dengan menggaraminya dan menggaraminya dengan lezat ya, gitu ya. Perhatikanlah hasil akhirnya apa. Makanan itu juga nggak ada apa-apanya gitu ya. Nah, itu riwayat Ahmad, Ibnu Hibban. Jadi mau diperbagus pun, dipermanis pun gitu ya, dunia itu ya juga apa gitu ya, gitu hasilnya. Makanan yang dia garami, yang dia lezatkan juga apa hasilnya gitu kan, gitu ya. Nah, ini apa yang dihasilkan dari makanan kan kotoran juga gitu ya. Itu Nabi juga bersabda, lelahnya lemas, makan lemes. mali walid dunia ma ana fit dunia illa karokibin istazalla tahta sajaratin thumma roha wa tarakaha. Apa peduliku dengan dunia? Tidaklah aku di dunia melainkan seperti orang yang mengembara dan berteduh di bawah pohon, kemudian dia akan pergi meninggalkan pohon tersebut. Riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani. Dan yang kedua, menyongsong kehidupan akhirat yang penuh nikmat dan abadi.
Allah banyak menyebutkan dalam Al-Quran ya bahwa dunia ini sangatlah hina dan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan akhirat ya, sangat jauh sekali. Maka dari itu jadikanlah akhirat di hati dan sebagai tambatan hati kita ya selalu. Adapun dunia cukup dalam genggaman ya. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa ya. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Surah Al-A'la ayat 16-17 ya. Karena Rasulullah juga bersabda, "Wallahi mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isbahu hadhi fil yammi falyandur bima yalji." Demi Allah, dibandingkan dengan akhirat, dunia tidak lain hanyalah seperti salah seorang yang mencelupkan jari tangannya ke lautan ya. Maka hendaklah dia lihat apa yang didapat dari jari tangan yang telah ditarik kembali. Nggak ada apa-apanya gitu ya dari jari tangan yang dicelupkan itu, cuma sedikit aja itu ya gitu. Lamawun diu sautin fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat cambuk salah seorang di antara kalian di surga lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Riwayat Al-Bukhari. Nah, maka dari itu, ikhwatu fillah, tanyakanlah kepada dirimu, pantaskah bagi orang yang berakal untuk mendahulukan yang fana dan hina ya, tetapi justru melalaikan yang abadi dan penuh kenikmatannya. Nah, ini harus kita pikirkan dan terhadap hal ini kita harus cerdas ya. Nah, itu paling yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Semoga manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah benar Rabbana atina bil qur'an wa ilan. Allahumma inna nas'aluka wa taqwa afafa gina. Allahumma inna nas'aluka afafa dunya wal akhirah. Yang qalibul qulub sabit qabilan ini. Yang sariful qulub sarif qulub. Aku lakum lihadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.